ikut Tuhan tuh 100% atau enggak sama sekali aja udah kelar. Jangan ikut Tuhan tuh abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih. Tuhan gak kenal itu abu-abu. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia, oh gue bisa kok ini. Wah ntar gue dapet cuan dari sana. Oh ntar gue dapet cuan dari sini. Oh gue bisa nih kasih lo ini. Oh gue bisa nih ini. Kadang-kadang kita lupa mengandalkan siapa Tuhan. Kadang-kadang kita lupa kita menggantungkan hidupnya kepada siapa. Kalau kita ini semua, sekalipun umur kita udah puluhan, udah kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5. Tetap di mata Tuhan itu kita adalah anaknya. Tetap di mata Tuhan itu kita adalah anak kecil. Bahwa ketika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya ke dalam Tuhan, ketika kita ada masalah apapun, kita akan keluar lebih dari pemenang. Itu sifat anak kecil yang kita dapat pelajari. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya kami semua dalam lawatan Tuhan, kami percaya kami semua diurapi Tuhan. Tuhan urapi juga hamba-Mu, Tuhan akan menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biar hanya Yesus saja yang bertahta di atas segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan supaya setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semua hanya karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, semua saudara, teman-teman semua yang ada di belakang layar sana. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Walaupun memang kita ini dalam suasana pemulihan dari pandemi COVID-19, saya percaya semua kita dalam kontrol monitor Tuhan yang cermat. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu mungkin buat saudara-saudara semua, Bapak Ibu, teman-teman semua yang merasa asing melihat saya nih kok. Ini orang berdiri di sini mau ngapain gitu ya. Saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Berry Darmawan. Saya mempunyai 2 orang tua, satu sudah almarhum. Saya mempunyai 4 bersaudara dan saya anak yang ketiga. Anak laki-laki satu-satunya, saya punya 2 cici dan 1 adik perempuan. Nah, saya juga punya 2 keponakan dan 2 kakak ipar. Nah mungkin secara singkat saya mau cerita pengalaman saya, kenapa kok saya bisa terjun di dalam melayani Tuhan. Mungkin juga saya percaya ini juga menjadi berkat buat kita semua, teman-teman muda terutama. Jadi waktu saya lulus sekolah, saya sebelum lulus SMK kelas 3, saya lebih senang sebenarnya jualan. Bisnis, apapun saya senang jualan. Akhirnya ketika lulus nih saya udah daftar di dua universitas. Itu ada di BINUS, satu lagi di UPH. Nah, tapi berhubung di UPH mahal, jadi saya masuknya ke BINUS yang agak sedikit terjangkau gitu ya. Setelah itu saya ngambil jurusannya IBM, International Business and Management. Nah, pada saat itu saya udah diterima, udah ikut tes, udah dapat potongan harga 20% waktu itu, udah tinggal masuk aja. Nah tapi seiring berjalannya waktu, saya ini sering nih diajak papa saya untuk pelayanan, khotbah, kemana gitu. Saya nemenin. Cuman kok saya bilang begini, kayaknya kurang enak ya jadi pendeta tuh. Enggak enak, apa ya, kesana kemari, melayani, kayaknya kurang sreg di hati saya. Nah akhirnya satu ketika saya jadi jemaat pengembara
jadi jemaat pengembara, bentar-bentar ke gereja sana, bentar-bentar ke gereja sini. Akhirnya satu waktu saya ke gereja di Gading Serpong. Itu ada anak muda, pelayanan luar biasa sekali. Masih punya anak satu, umur kurang lebih 30-an, 31, 32. Orang itu dia bisa berbicara di depan ribuan anak-anak muda. Pada saat itu saya ke gereja sendiri, enggak sama teman, enggak sama keluarga, sendiri aja. Akhirnya saya berpikir di sana begini, Tuhan, saya juga pengen nih jadi dia. Saya juga pengen jadi berkat buat orang-orang. Nah akhirnya setelah itu, saya bilang nih sama orang tua saya, udah dia mau sekolah teologi aja. Udah akhirnya singkat cerita saya masuklah ke sekolah teologi. Saya masuk ke sekolah teologi, di situ saya nggak ikut MOS, nggak ikut MOS pengenalan kampus, nggak ikut karena saya masuknya terlambat. Setelah itu saya berpikir begini, di semester 1 dan semester 2, semester 3, hidup anak mudanya belum berubah. Hidup anak mudanya masih pengen bebas. Saya masuk sekolah teologi ketika ada masalah, larinya merokok. Memang saya bukan perokok aktif, tapi ketika saya ada masalah saya yang ngerokok. Ketika teman-teman saya ajak ke clubbing, saya clubbing. Ketika teman-teman saya ajak nongkrong malam, saya nongkrong yang gak jelas. Nah akhirnya di semester 4, saya punya pemikiran begini, sampai kapan hidup mau seperti ini? Sampai kapan kita mau hidup, gaya hidupnya seperti ini aja? Enggak mengalami perubahan, padahal kondisinya saya udah di sekolah teologi. Nah akhirnya saya berpikir, ikut Tuhan tuh 100% atau enggak sama sekali aja udah kelar. Jangan ikut Tuhan tuh abu-abu, hitam-hitam putih-putih. Tuhan gak kenal itu abu-abu. Akhirnya saya memutuskan tuh untuk serius mendalami kebenaran firman Tuhan. Saya boleh ada sampai sekarang, saya boleh berubah, saya lagi membangun komunitas muda di teman-teman tongkrongan saya yang memang mayoritas teman-teman kumpul, teman-teman main. Tapi saya percaya Tuhan akan pakai itu untuk jadi berkat. Nah ini hanya baru, ini aja saudara-saudara, baru introduction aja, belum kita masuk pembahasan. Nah sekarang kita mau masuk pembahasan, itu sekilas cerita saya. Nah mari kita sama-sama buka di Matius. Kita buka Alkitab kita ini sama-sama di Matius. Pasalnya yang ke-18. Saya mau kita belajar, saudara teman-teman semua belajar, saya pun belajar. Saya kebetulan waktu diminta untuk membawakan kebenaran firman Tuhan di Zoom, ibadah Zoom ini, jujur saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya pun sangat terberkati sekali. Sangat berdampak sekali buat hidup saya nih sekarang. Jadi kita mau belajar nih dari seorang anak kecil yang Tuhan perumpamaan ya. Di Matius 18 ini kita baca sama-sama ya. Saya bacakan aja buat kita semua. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Saya baca ini nih sebenarnya
membayangkan lagi zaman dulu ya, lagi murid-muridnya lagi kumpul sama Tuhan Yesus. Ketika itu murid-muridnya nanya siapa yang terbesar nih Tuhan dalam kerajaan sorga. Nah akhirnya Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka. Menurut saya itu sebuah penghinaan sekali kepada murid-muridnya. Kenapa kok yang harus dipakai anak kecil? Kenapa kok nggak orang dewasa aja yang udah ngerti semua? Kalau anak muda, kadang anak kecil ngomong sama orang tua kan ngomongnya gini, aduh saya udah makan asam dan garam dunia ini. Sebelum kamu lihat matahari, saya udah lihat matahari duluan. Kenapa kok Tuhan nggak pakai orang dewasa aja buat ngasih tahu nih ke murid-muridnya? Kenapa harus anak kecil? Nah saya belajar dari sini saya dapat 3 hal. Nah yang pertama itu anak kecil itu nggak sombong. Dia selalu rendah hati. Kalau kita nih orang dewasa yang kadang udah dibilangin sama, kadang-kadang kita juga yang dibilangin sama anak yang lebih kecil, gak tahu apa sih. Kadang kalau saya punya adik ikut-ikut urusan jualan ini segala macam, udah nggak usah ikut-ikut dah. Nah tapi dari sini saya belajar bahwa kita itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kita ini sebenarnya masih bodoh, masih belum mengerti apa-apa. Cuman kita masih so ngerti. Makanya Tuhan mengambil seorang anak kecil menempatkan di tengah-tengah murid-muridnya supaya mereka tuh nggak banyak nanya, nggak banyak mau tahu siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nih lu belajar dulu dari anak yang kecil. Kalau udah belajar dari anak kecil, nah disinilah Tuhan bilang, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Berarti saya menyadari ketika orang rendah hati, dialah yang terbesar di mata Tuhan. Ketika kita merendahkan hati kita, itulah yang terbesar di mata Tuhan. Seperti contohnya kita ambil seperti Daud. Ketika Daud mengambil istrinya Uria, prajuritnya. Ketika Daud diberitahu sama Nathan, Nathan itu siapa? Nathan itu bukan siapa-siapa. Nathan itu nabi kecil yang jauh lah derajatnya sama Daud. Tapi kenapa Daud dikasih tahu Nathan, Daud langsung menyadari, oh iya saya berdosa. Daud rendah hati, dia mau ditegur. Dia mau menerima teguran. Nah, seringkali kan kita kan merasa benar, merasa ya saya udah benar gitu. Nggak usah anak-anak kecil itu kurang sepaham dengan kita yang dewasa. Nah, rendah hati juga tidak lari dari ini saudara-saudara, dari apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita makan. Banyak nih anak-anak muda di teman-teman saya ketika dia punya tas, punya sepatu, punya barang-barang yang bagus. Apa yang mereka pakai mereka udah bergaya petantang-petenteng aja. Wah. Saya sadar saya diingatkan begini. Ketika hati kita udah mulai naik, ingat, tangkep begini, tahan aja. Buang ke bawah, injek. Tempatmu di bawah. Biar kita di mata Tuhan itu tinggi. Nah, terus apa lagi yang kita bisa pelajarin dari anak kecil? Anak kecil itu polos. Jujur.
makanya ada orang bilang begini, anak kecil mah nggak bisa bohong. Anak kecil mah nggak bisa dibohong. Anak kecil mah nggak bisa ngomong bohong. Apa yang keluar itulah dari hati mereka. Nah, saya dapat begini. Banyak kita nih, termasuk saya juga dulu, saya menyadari kalau saya jualan, saya lakukan bisnis, apa yang nggak bagus ketika saya jual jadi bagus. Nah, saya kadang suka tipu-tipu lah, tipu-tipu bisnis. Tapi bukan tipu-tipu bisnis yang dalam kategori untuk menipu duit orang, enggak. Tapi ketika saya punya barang ini jelek, tapi ketika saya presentasikan sama orang, ini barang bagus. Saya bingung juga, itu antara teknik marketing sama bohongin orang. Tapi ketika orang beli, dia komplain, aduh saya nggak tahu. Jadi kadangkala kita juga mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, untuk kepribadian kita sendiri, itu juga nggak jujur. Nah, makanya saya juga belajar dari anak-anak kecil, itu bersikap jujur dan polos. Kita apa adanya aja sama Tuhan. Nggak usah sok kuat. Kita tuh memang nggak kuat. Dan yang paling penting, ini yang ketiga, hidup bergantung. Anak kecil itu hidupnya hanya menggantungkan hidup. Dia yang hanya dia tahu apa? Makan, tidur, nyusu. Makan, tidur, nyusu, main. Makan, tidur, nyusu, main. Dia tahu nggak besok nih dia orang tuanya nggak punya duit buat beli dia susu. Atau dia tahu nggak orang tuanya nggak punya duit buat dia makan. Dia nggak tahu. Karena dia percaya dengan orang tuanya kalau orang tuanya kasih dia susu dan kasih dia makan. Jadi sifat menggantungkan hidupnya itu sangat penting. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia, oh gue bisa kok ini. Oh ntar gue dapat cuan dari sana. Oh ntar gue dapat cuan dari sini. Oh gue bisa nih kasih lo ini. Oh gue bisa nih ini. Kadang-kadang kita lupa mengandalkan siapa Tuhan. Kadang-kadang kita lupa kita menggantungkan hidupnya kepada siapa. Kita belajar sama-sama dari seorang anak kecil yang sifatnya menggantungkan hidup sepenuhnya kepada orang tua. Kita semua, saya sampai hari ini, ada umur 24 tahun. Saya tahu, saya kenal betul siapa orang tua saya. Yang mendidik, yang mengajar, yang ngasih makan, yang ngegebukin juga. Saya tahu orang tua saya. Kadang-kadang kita udah sebesar ini. Kita lupa siapa Bapak kita yang di surga yang kita ada, membuat kita ada sekarang. Anak kecil juga kalau misalkan dia punya masalah di sekolahnya, anak TK, kalau dia punya berantem sama temannya atau dia diledekin sama temannya, dia coba bilang apa? Gue bilangin bapak gue lu. Aku laporin papiku lu. Karena dia tahu dia punya bapak. Karena dia tahu dia punya orang tua. Itulah dia menggantungkan hidupnya sama orang tua. Kalau anak kecil kita nggak kasih makan nih 1 bulan. Dia juga nggak tahu lapar. Nggak tahu tuh rasanya aus. Cuman merasakan, dia nggak tahu itu, saya ini lagi haus, dia nggak tahu. Kalau haus tuh harus minum, dia nggak tahu. Yang tahu siapa? Orang tuanya. Makanya ketika kita dalam kehidupan kita menemui masalah, kita diperhadapkan dengan satu masalah, kita mesti ingat siapa orang tua kita.
siapa Bapa kita. Saya tahu Bapak Ibu teman-teman semua dalam kondisi ini sekarang lagi nggak baik-baik aja. Mungkin ada beberapa orang yang baik-baik aja dalam kondisi apapun, kesehatan, finansial, apapun. Tapi saya belajar dari ada berita-berita di TV yang kasus investasi. Ada orang kaya banget, tapi tiba-tiba sekejap aja langsung gak punya apa-apa. Sekejap aja. Karena dia lupa dari mana itu berasal. Dia lupa siapa yang kasih dia. Nah makanya hari ini kita sama-sama belajar, saya pun belajar. Karena saya percaya ketika saya di dalam satu masalah, saya ingat siapa Bapak kita, siapa Bapak saya yang di surga. Karena dia yang memberikan kita kekuatan. Makanya kita sekarang nih kita belajar, doa itu jangan lagi Tuhan, tolong saya dalam masalah ini, Tuhan berkati saya. Tapi bersyukur, ketika kita punya masalah itu bersyukur. Karena ketika nanti masalah itu terselesaikan kita dapat melihat tangan yang besar menolong kita. Tangan yang besar itu juga mengurapi kita melewati itu. Ketika kita punya masalah, anak-anak kecil jatuh dari sepeda, siapa yang angkat kalau bukan bapaknya? Siapa yang angkat kalau bukan ibunya? Makanya saya terberkati sekali dengan firman ini. Kalau memang dalam kondisi kita yang sekarang memang lagi nggak baik-baik aja, saya mau ingatkan kita. Firman Tuhan ingatkan kita begini. Kita masih punya Bapa yang di surga. Yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Yang sanggup untuk mengangkat saudara dan saya. Anak kecil itu kan nggak pernah khawatir juga. Apa sih yang dia takutin? Contohnya saya punya keponakan kecil nih cowok. Adik saya lagi masak Indomie. Kompor kami tuh pendek di rumah. Jadi ketika dia baru-baru bisa jalan, dia mau tahu apa aja mau tahu. Jadi air itu lagi mendidih, pancinya dipegang. Langsung dilepas. Melepuh tangannya. Jadi anak kecil itu kan begini, dia itu tidak tahu apa itu bahaya. Dia tidak tahu di sana ada bahaya, tetapi orang tuanya tahu ada bahaya. Kadangkala Tuhan juga izinkan terjadi sesuatu masalah dalam hidup kita. Supaya kita tahu siapa yang mengobatinya nanti. Saya mau tutup dengan kesaksian saya buat saudara semua. Kira-kira ini dapat memberkati kita semua ya. Jadi ada satu hari di mana orang tua saya meninggal. Itu tahun lalu di bulan Juli atau Juni gitu. Memang hari-hari itu memang nggak mudah. Karena kita sama sekali di keluarga nggak pernah ada yang menyangka. Karena orang tua saya itu masih muda, sehat sekali. Vegetarian, nggak makan daging. Hidupnya kurang sehat apa itu. Olahraganya di rumah, bersihin rumah. Dia nggak pernah olahraga jogging keluar, nggak pernah. Dia selalu bersihin rumah sampai keringetan, sampai ke celana-celana. Ketika dia sakit positif COVID, kita semua positif COVID, dia masih beres-beres rumah, masih keringetan. Cuman dia bilang, wah kayaknya nih papi gak lewat nih. Tahun ini gak lewat katanya. Saya emang gak menghiraukan karena memang itu kondisinya yang gak kita kira gitu. Kondisi yang
yang enggak kita sangka-sangka. Akhirnya hari demi hari semakin drop. Hari ke-9 positif COVID, orang tua saya meninggal. Nah, saya mau bagikan begini. Ketika saya nggak punya orang laki-laki, tapi saya percaya, saya ada orang tua yang kekal, orang tua yang tidak pernah meninggalkan saya. Memang hari-hari tanpa orang tua berat, karena hidup harus jadi kepala rumah tangga, yang tadinya kita hidup untuk diri kita sendiri. Jadi harus mikirin keluarga. Karena memang hari-hari itu berat. Cuman saya berpikir ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat kalau kita ini semua, sekalipun umur kita udah puluhan, udah kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5, tetap di mata Tuhan itu kita adalah anaknya. Tetap di mata Tuhan itu kita adalah anak kecil. Makanya dari itu saya belajar untuk kita menggantungkan hidup sepenuhnya. Enggak pernah ada lagi rasa khawatir dalam hati saya. Untuk besok mau makan apa, besok ada apa di rumah, besok ada duit atau enggak. Enggak pernah khawatir. Setelah saya membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya kira kita semua sama-sama belajar bahwa kita sadar kita ada semua karena Tuhan. Terakhir saya mau tutup. Kita sama-sama buka di Daniel 3 ya. Kita sama-sama buka di kitab kita di Daniel 3. Daniel 3 ayatnya yang ke 15, saya bacakan aja buat kita semua ya. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kata Raja Nebukadnezar. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar itu, enggak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah saya mau saya mau memberitahu kita semua kalau dari kebenaran firman Tuhan ini, dari cerita firman Tuhan ini, kita tahu semua ini ceritanya sangat familiar. Saya percaya ketika kita yang jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, cuman orang gila dong yang gak takut. Cuman orang setengah dong yang gak takut. Orang kurang seon aja yang gak takut kalau dia tahu akhir hidupnya dia di mana. Tapi kita dapat belajar dari mereka ini. Bahwa ketika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mendapatkan cacat dan celah. Coba aja kalau Sadrak dan Mesak Abednego itu memuja patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar, dia gak akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bisa aja. Kan ada orang, saya punya teman begini, agama lain. Iya gue mah sembahyang, cuman gue percaya kok Tuhan Yesus. Nah ini kan
sama seperti di cerita ini. Ketika bisa aja si Sadrak, Mesak, Abednego menyembah patung tapi hatinya tetap ke Allah. Bisa aja untuk menyelamatkan diri dia. Tapi dia tidak membuat cacat celah dan berdosa dalam mulutnya untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego itu bukannya mati di dalam perapian yang menyala-nyala, dia menari-nari, berjalan-jalan di dapur di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan setelah itu dia keluar. Nah, apa yang kita bisa dapat dari mereka? Bahwa ketika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya ke dalam Tuhan, ketika kita ada masalah apapun, kita akan keluar lebih dari pemenang. Itu sifat anak kecil yang kita dapat pelajari. Nah, saya rasa kita semua bisa belajar dari anak-anak kecil, walaupun anak-anak kecil ya taunya bermain, tapi ada pesan-pesan yang mungkin Tuhan mau sampaikan buat kita semua lewat anak-anak kecil yang disampaikan di dalam Matius 18 tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita naikkan pujian Aku Mau Sepertimu Yesus. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya ingat begini, satu lagi. Beri diri kita untuk dibentuk sama Tuhan. Kenapa saya ingat Tuhan sampaikan anak kecil ini juga? Karena anak kecil itu mudah dibentuk. Nggak kayak orang dewasa keras. Udah wataknya keras, sifatnya keras, karakternya keras. Saya percaya kalau kita semua ini tanah liat. Kita ini belum apa-apa. Kita yang sebagai tanah liat, kita mau kasih kemana? Mau kasih ke tukang kayu, ke tukang besi buat dilas, atau ke kasih pengrajin tangan? Saya percaya kalau kita sebagai tanah liat, kita memberikan hidup kita kepada tangan yang tepat, kita akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Mungkin kita hari ini belum jadi apa-apa, saudara-saudara semua. Kita hari ini bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya ketika kita menaruhkan hidup kita kepada tangan yang tepat, apapun Tuhan mau bentuk saudara, proses seperti apapun,
Proses seperti apapun kita akan lewatin bersama-sama dengan Tuhan. Karena Dia yang membentuk saudara dan saya ada sampai sekarang. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Saudara-saudara yang dari rumah, rasakan hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh dari awal. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kasar Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kasar Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan gak mau lihat masa lalu kita. Tuhan gak mau lihat apa yang sedang kita alami. Tetapi Tuhan mau lihat cuman hati kita aja. Saya begitu yakin dan percaya. Hidup yang hancur Tuhan bisa pulihkan. Orang yang mati Tuhan bisa bangkitkan. Orang buta Tuhan bisa buat melihat. Tidak ada yang terlalu hancur di mata Tuhan. Dan tidak ada yang terlambat di mata Tuhan. Saya percaya apapun struggle, masalah yang kita alami, kita bawa ke dalam tangan Tuhan.
Karena saya yakin dan percaya di dalam tangan Tuhan ada pemulihan terjadi. Amin. Di dalam tangan Tuhan ada kesembuhan. Di dalam tangan Tuhan ada kemenangan yang terjadi buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Kalau kita saudara-saudara semua yang lagi di rumah, percaya kalau kita diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan. Tangan kita ini tangan Tuhan, mulut kita mulut Tuhan, perkataan kita ini berasal daripada Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita sentuh, sakit penyakit apapun yang kita sentuh. Ketika Tuhan juga 2000 tahun yang lalu menyembuhkan orang sakit, menjamah orang sakit bisa sembuh. Begitu juga dengan tangan kita. Kan Tuhan sendiri yang bilang, kita diciptakan seturut dan segambar dengan Dia. Ketika tangan kita menjamah tubuh kita yang sakit itu juga sembuh. Ketika tangan kita mengerjakan masalah itu akan selesai. Karena di situ ada tangan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku mau seperti-Mu, Yesus.